Kemudian yang trimester kedua dan ketiga itu yang patut kita waspadai juga adanya preeklamsi, tekanan darah yang tadinya baik-baik saja ternyata ada peningkatan dari sistol diastolnya, kemudian pandangan mata kabur. Halo Sobat Adiatma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast kita. Seperti biasa di hari Senin kita ada podcast B3 Smart, bincang bareng bidan RSUD Dr. Adiatma MPH. Seperti biasa, pagi ini kita berada di studio mini milik RSUD Dr. Adiatma MPH. Kita di sini akan mengupas tuntas seputar kesehatan wanita. Bersama hari ini dengan saya Bidan Fitri yang akan menemani bincang-bincang santai di pagi hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya kehamilan bersama dengan narasumber kita. Beliau bidan senior saya di rumah sakit ini yang dulu mengajari saya sejak tahun 2005 awal masuk rumah sakit ini, yang ilmunya sudah banyak sekali. Saya perkenalkan, beliau adalah Bidan Triwahyuni SST KPDN, atau sering saya panggil beliau dengan Bu TW, gitu ya Bu, tidak apa-apa ya kita. Selamat pagi Sobat Adiatma semua. Gimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Mbak Fitri Alhamdulillah, sehat. Tentunya sehat. ibu-ibu yang di sana juga sehat ya. Ya, sebelum kita kupas tuntas apa sih itu tanda bahaya kehamilan, bagi Sobat Sehat Adiatma yang menyaksikan kita di IG, Facebook atau di channel YouTube Rumah Sakit Adiatma, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tekan-tekan love-nya supaya bisa mendapatkan info terbaru dari channel kita setiap hari Seninnya. Oke, Bu TW, kita masuk ke tema kita pagi ini, yaitu tanda bahaya kehamilan. Iya. Kita ini setiap pasangan usia subur ya Bu, khususnya yang baru menikah itu kan mesti menginginkan keturunan ya Bu ya. Seneng itu betul. Kalau hamil gitu ya. Betul itu. Lah mereka itu kan belum begitu tahu ya, taunya seneng wah hamil gitu. Padahal hamil itu ada 3 trimester, ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Mereka itu yang ingin Sobat Sehat Adiatma tuh pengen kehamilannya itu nanti sehat, melahirkannya lancar gitu ya Bu. Terus ibu dan bayinya sehat gitu ya. Itu harus tahu apa sih ada sih ini sesuai dengan tema kita tanda bahaya kehamilan, kok kehamilan kok ada bahayanya gitu. Betul. Itu kalau Bu TW bisa jelasin tuh apa sih Bu arti dari tanda bahaya kehamilan itu Bu? Iya, baik Mbak Fitri, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali Mbak Fitri, makanya di episode kali ini kita berusaha mengupas tuntas tanda-tanda bahaya kehamilan yang ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh ibu-ibu yang saat ini kondisinya sedang hamil. Jadi perlu diketahui bahwa tanda-tanda kehamilan yang sangat berbahaya ini, yang kalau tanda kehamilan berbahaya yang sesuai dengan standarnya WHO, itu merupakan suatu gejala Mbak Fitri ataupun indikasi yang mana ini mengarah munculnya suatu komplikasi yang bisa membahayakan baik ibu maupun janinnya. Jadi ini sangat penting diketahui untuk ibu-ibu yang saat sedang kondisi hamil, termasuk dengan keluarga. Ini juga harus penting
Karena apa? Harapannya ibu bisa melewati masa-masa kehamilannya itu tentunya dengan bahagia, ibu sehat, bayinya sehat. Bayinya sehat. Tapi tentunya pengetahuan ini juga harus dimiliki oleh seorang ibu yang sedang hamil. Jadi manakala misalnya suatu ketika muncul tanda-tanda bahaya nanti akan saya sampaikan. Misalnya harapan kita semuanya baik-baik ya Mbak Fitri ya. Jadi misalnya muncul suatu gejala yang nanti saya sampaikan, jadi ibu itu maupun keluarganya bisa mengambil satu tindakan yang lebih cepat. Sehingga bisa misalnya nanti minta pertolongan kemana, ke medis, ke bidan, ke dokter itu lebih cepat. Katakanlah misalnya muncul gejala, kok ibu ini mual muntah terus menerus sampai mengganggu aktivitas, kemudian pusing yang terus menerus, ya kemudian pengeluaran perdarahan pervaginam, kemudian keluarnya ketuban. Jadi itu yang harus kita waspadai Mbak Fitri. Jadi dalam hal ini kita bukan membuat cemas seorang ibu ya, tetapi setidaknya pengetahuan terkait tanda-tanda bahaya kematian ini harus dimiliki oleh seorang ibu yang saat ini sedang kondisi hamil, tentunya dengan melibatkan keluarga. Baik Bu. Iya. Berarti di setiap trimester tuh ada ya Bu, masing-masing tanda bahayanya di trimester 1, trimester 2, ataupun trimester 3 itu masing-masing trimester ada masing-masing tanda bahaya kehamilannya. Ada Mbak Fitri. Kalau di trimester 1 tuh contohnya apa Bu? Trimester 1 itu yang kita waspadai itu keluarnya perdarahan pervaginam ya Mbak Fitri, yang berupa bercak coklat itu, apalagi ini pada kasus trimester pertama yang kita khawatirkan adanya muncul abortus ya, ancaman abortus, baik itu abortus iminan maupun insipien. Kemudian pada trimester pertama itu bisa ada tanda bahaya yang lebih mengkhawatirkan juga, yaitu adanya nyeri hebat Mbak Fitri, di mana nyeri hebat ini bisa mengarah ke adanya kehamilan ektopik. Itu yang kita harus waspadai. Itu Mbak Fitri, itu yang trimester pertama. Kemudian yang trimester kedua dan ketiga itu yang patut kita waspadai juga, adanya preeklamsi, tekanan darah yang tadinya baik-baik saja ternyata ada peningkatan dari sistol diastolnya, kemudian pandangan mata kabur, kemudian janinnya kok hari ini kok tidak ada gerakan atau tidak aktif, kemudian keluar ketuban, itu yang harus kita waspadai. Jadi ini kita nanti bedakan antara trimester 1, trimester 2 dan 3 yang harus ibu-ibu ketahui. Oh gitu ya Bu. Iya. Kalau mual muntah itu di trimester 1 tuh termasuk tanda bahaya kehamilan atau itu hal yang biasa buat ibu hamil yang 3 bulan pertama itu? Iya. Kalau mual muntahnya itu selama tidak berlebihan, dalam arti dia tidak mengganggu aktivitas ibu, memang rata-rata pada seorang ibu hamil untuk mual muntah itu kan biasanya berlangsung sampai 12 minggu kehamilan. Setelah itu kan nanti tubuh akan merespon menyesuaikan sendiri. Tetapi di sini kadang-kadang itu ada seorang ibu mual muntahnya terlalu berlebihan Mbak Fitri, sehingga apa-apa asupan yang masuk, nutrisi itu tidak ada. Bahkan ibu ini kadang sampai dehidrasi. Oh gitu. Sehingga ini yang kita khawatirkan seperti hiperemesis gravidarum Mbak Fitri, di mana mual muntah yang sangat berlebihan sehingga apapun yang masuk nutrisi tidak bisa, bahkan sampai dehidrasi. Lah itu tentunya sangat mengganggu proses kehamilannya, yang itu sangat mengkhawatirkan. Soalnya kalau mual muntah berlebihan kan asupan nutrisi jadi kurang ya Bu ya. Kalau pada yang normal biasa mungkin dia mual muntah, tetapi mungkin dipakai untuk istirahat, diminumi teh hangat, itu akan mereda. Tetapi pada kasus hiperemesis gravidarum ini dia terus sampai dia istilahnya mau bangun dari tidur aja nggak bisa, geliang-geliang, pusing, miring sedikit rasanya pengen mual, muntah, ya itu sangat mengganggu untuk aktivitas kan. Nah, jadi itu memang harus kita waspadai gitu. Gitu ya. Kalau kita mual muntah yang berlebihan itu berarti bisa langsung kita tangani langsung. Aku mau datang Sobat Sehat Adiatma, mungkin aku mual muntah, aku tak datang ke fasilitas kesehatan itu. Iya, betul.
kalau misalnya ibu dirasa ada mual muntah yang sekiranya sudah mengganggu, Sobat Adiatma bisa kok langsung mungkin yang terdekat itu ke bidan untuk konsultasi, atau bisa nanti ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat bisa untuk konsultasi. Bisa. Jadi lebih dini ditangani sehingga nutrisi yang masuk ke ibu dan janinnya kan lebih bisa teratasi. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, nggih Bu Tiwi ya. Kemudian yang tanda bahaya kehamilan yang trimester pertama lagi nih, mungkin Sobat Adiatma penasaran nih. Iya. Yang nyeri hebat Iya. yang terjadi di kehamilan trimester pertama itu nyerinya seperti apa sih? Iya. Kita harus segera datang Iya. ke UGD misalnya gitu. Jadi nyeri yang hebat itu dikatakan nyeri yang kalau dibuat untuk istirahat itu tidak hilang Mbak Fitri, sangat sakit sekali, sehingga kadang-kadang sampai ibu itu bahkan sampai wajahnya pucat karena saking menahan sakitnya luar biasa itu. Nah ini justru kita curiganya nanti adalah bisa ke kehamilan etopik ya, dimana kehamilan etopik ini memang salah satu dari tandanya itu adalah sakit yang sangat luar biasa dari perut itu seperti tidak bisa disampaikan, diomongkan, digambarkan Mbak Fitri ya. Dan kemudian selain kehamilan etopik mungkin bisa terjadinya, curiga terjadinya pada kehamilan trimester 2 dan 3 itu terjadinya solusio plasenta, di mana plasenta itu sudah lepas dari dindingnya. Itu yang kita khawatirkan Mbak Fitri. Kalau yang di trimester 2, 3 ya Bu. Iya, jadi sakitnya itu tidak bisa digambarkan ya Mbak Fitri ya. Nyeri sekali karena gitu ya. sangat sakit luar biasa. Ini pengalaman ya Mbak Fitri, pengalaman dari ibu-ibu yang kita di sini kan sudah beberapa kali menangani untuk terjadinya kasus KIT, jadi kita bisa sharing antara dengan pasien ya Mbak Fitri ya. Tidak bisa digambarkan itu Mbak Fitri sakitnya. Oh iya, baik Bu. Untuk sekarang kita beranjak ke trimester kedua nih. Ya, trimester kedua. Trimester kedua itu kadang-kadang dari trimester kedua sama trimester ketiga itu ada tiba-tiba kaki itu bengkak, gitu, tensinya tinggi. Padahal di trimester 1 aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Iya. Itu tanda apa Bu? Ya seperti itu. Ya. Tuh Sobat Adiatma, tadi disampaikan oleh Bidan Fitri di awal kehamilan trimester pertama dia baik-baik saja nih. Ya. Kemudian di trimester 2 ataupun 3 tiba-tiba ibu itu merasakan adanya bengkak. Bengkaknya nanti bisa kita lihat Bidan Fitri ya. Jadi bisa dari muka, mungkin dari ujung ekstremitas tangan maupun kaki. Ya, curiga kita kalau ada pembengkakan itu, nanti tentunya kita akan pemeriksaan yang lain. Bagaimanakah dengan tekanan darahnya, kemudian apakah ada peningkatan di sebelumnya, seperti itu. Kemudian apakah dia nanti disertai dengan pusing, kemudian nyari ulu hati. Lah itu nanti patut kita mengarahnya adalah ke arah preeklamsi Mbak Fitri. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai. Jadi bukan berarti trimester pertama baik-baik saja, terus kemudian yang kedua ternyata muncul gejala seperti itu yang kita harus waspadai. Gitu ya Bu ya. Berarti kalau kita jadi wanita hamil itu ya Bu ya, berarti harus rutin ya Bu. Betul. Periksa, kontrol kehamilannya itu ya. Sepakat Bidan Fitri ya. Jadi memang untuk ibu-ibu yang saat ini sedang kondisi hamil memang sangat perlu sekali. Tadi saya sampaikan untuk pengetahuan terkait tanda bahaya ini sangat penting sekali. Termasuk nanti untuk ibu ini lebih rutin mengkontrolkan kehamilannya baik di puskesmas maupun bidan klinik ataupun di dokter di rumah sakit tidak masalah. Dan tentunya sekali lagi ini butuh keterlibatan dari keluarga ya Mbak Fitri, karena ini kan hamil ini kan sebuah karunia yang luar biasa, jadi perlu adanya dukungan dari pihak terutama suami sama orang-orang tercinta Mbak. Nah gitu ya Bu. Ya. Menurut Bu Tiwi ini kira-kira minimal berapa kali nih kita memeriksakan kehamilan dalam
3 trimester itu. ya. Ya. Untuk pemeriksaan kehamilan trimester pertama sebaiknya 1 bulan sekali, ya. Kemudian trimester kedua juga 1 bulan sekali. Trimester kedua mendekati ketiga bisa 2 minggu atau 1 minggu sekali. Oh gitu. Ya, jadi trimester pertama 1 bulan sekali, trimester kedua 1 bulan sekali, mendekati trimester kedua ketiga itu 1 minggu sekali atau 2 minggu 2 sekali. minggu sekali. Atau yang kita waspadai di trimester 3 itu nanti tergantung dari hasil konsultasi dengan dokter, nanti bagaimana. Ya kalau misalnya dirasa semuanya aman-aman saja, untuk bisa memonitor janin, ya lebih sering kontak dengan petugas kan lebih baik. Baik Bu Dewi. Tuh Sobat Adiatma, kita udah tahu nih berapa kali nih kita harus kontrol ke Vaskes, fasilitas kesehatan, atau ke dokter bisa, ke bidan bisa. Kalau kita Sobat Adiatma dalam posisi hamil. Nah, hamil itu kan soalnya yang diinginkan kita untuk mempunyai keturunan. Jadi hamil itu pengennya sehat, melahirkan juga lancar, terus anak dan keadaan ibunya juga sehat. Pengennya gitu ya Bu ya. Kalau kita hamil dulu ya Bu ya. Luar biasa. Terus ini jika kita menemukan tanda bahaya seperti yang disebutkan Bu Dewi tadi, itu apa Bu yang harus kita lakukan gitu? Sobat Adiatma semua, kalau misalnya kita harapan kita semuanya tentunya baik-baik saja ya. Kalau misalnya kita menemukan suatu kondisi adanya tanda-tanda bahaya kehamilan, tentunya kita harus segera mencari pertolongan. Kita harus segera kontak dengan tenaga medis, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, atau misalnya terdekat bolehlah dengan bidan. Tidak usah menunggu lama-lama. Misalnya katakanlah, ini dianggap besok saja, misalnya mual muntah yang berlebihan, sudah jarak berapa hari, ini kok sehari bayi saya tidak gerak. Jangan nunggu lama-lama. Jadi lebih cepat lebih baik. Biar tahu ya Bu ya, itu tuh kenapa gitu. Betul, ya. Iya. Karena kan ada rasa khawatir gitu, ada apa toh dengan ibu termasuk dengan bayinya. Dan tentunya jangan lupa ini harus didampingi dengan keluarga ya. Jadi nanti kita harus melibatkan dengan keluarga, dengan suami ya Bu. itu. Iya, khususnya betul. Suami ya Bu, biar tahu jangan gitu ya. nunggu lama-lama. Jangan nunggu lama-lama. Ini tentunya warning buat kita semua. Karena harapannya kalau ini teratasi lebih dini, lebih cepat, tentu kita bisa mengurangi angka kematian, baik gitu ya, ibu Bu, maupun bayinya. Baik, itu ya yang kita harapkan untuk mengurangi angka kematian itu ya Bu ya. Iya betul. Baik ibu atau bayi, karena menakutkan ya Bu kalau ada kematian ibu. Marker ya, itu yang harus kita waspadai itu ya. Kemudian ini ada lagi Bu Dewi, setelah kita tahu nih tanda bahaya kehamilan itu jenisnya apa aja, kita harus gimana gitu kan, setelah ada itulah untuk mencegahnya biar nggak terjadi seperti itu. Ya baik, untuk mencegah ya Sobat Adiatma agar tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan tentunya pada saat kondisi hamil. Yang pertama yang kita lakukan artinya kita harus rutin melakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Jadi trimester 1 satu bulan sekali, itu ya Bu ya. Trimester kedua 1 bulan sekali, trimester ketiga bolehlah 1 sampai 2 minggu sekali. Jadi itu rutin dilakukan untuk ibu-ibu yang saat ini sedang kondisi hamil. Dan tentunya jangan lupa di saat-saat kita rileks kita juga harus memperhatikan gerak janin kita. Oke. Kemudian jangan lupa nanti pada saat pemeriksaan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, semua hasil dari pemeriksaan itu tentunya dimasukkan di sini. Oh iya sekarang udah ada ya. Dimasukkan di buku catatan ini. Jadi buku ini sangat penting sekali buat ibu-ibu yang saat ini sedang kondisi hamil. Jadi hasil-hasil dari pemeriksaan ibu nanti bisa dituangkan di sini, jadi kita bisa tahu perkembangannya ibu hamil bagaimana, janinnya bagaimana. Jadi ini sebagai sarana informasi
buat ibu juga, karena di sini luar biasa sekali ilmunya, banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Berarti di dalam buku itu ada bacaannya ya Bu ya? Ada, bacaannya di sini lengkap. macam-macam gitu ya Seperti Bu. yang saya tadi sampaikan, di sini ada tanda bahaya trimester 1. Oh, Ini iya di ya. halaman 8. Ini sangat Membantu gitu ya Bu membantu ya? sekali, ini terutama pada ibu-ibu yang pada saat santai, daripada pegang HP sambil kita istirahat, sempatkan kita membaca buku pink ini. Ya, luar biasa ini Luar biasa, manfaatnya. iya. Terus buku pink itu mungkin juga manfaatnya untuk nanti waktu proses persalinan Iya, ya, kita yang betul. menolong proses persalinan bisa tahu riwayat sebelumnya Iya, pas betul. pemeriksaan Sebagai kehamilan. sarana komunikasi. Ini sampai nanti bayi usia 5 tahun masih bisa terpantau di sini loh. Oh, Iya, luar biasa ini. iya. Ya Berarti kan? buat Jadi itu benar-benar ya, dipantau tumbuh kembang imunisasi, anaknya. Iya. buat posyandu tuh bisa ya Bu ya. Betul, Oh, betul. nggih, Ya. nggih, nggih. Tuh Sobat Adiatma, ternyata ada catatan yang untuk pemeriksaan kehamilan selama trimester 1, trimester 2, trimester Iya. 3, kemudian sampai ibu melahirkan, ada imunisasi bayi, itu semua terrangkum di dalam buku pink istilah Iya, kita betul. namanya. Betul. Nggih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Bu dari Sobat Adiatma dari Instagram ini Bu, kelihatannya. Iya. GMIG dari Mbak Dian 008. Wah, ini menarik ini pertanyaannya ini. Ya ini. Tanya Bu Bidan, saya suka makan durian. Katanya kalau hamil nggak boleh makan durian. Kenapa ya Bu? Padahal enak loh durian tuh. Iya. Gimana itu Bu Tiwi itu? Ini pertanyaannya itu menarik ini. Sama saya juga suka Kesukaannya. ini ya. Iya. Kalau pertanyaan ibu hamil boleh enggak makan durian? Boleh, selama itu tidak berlebihan. Ya. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus gitu. Ya kecuali nanti kalau pas itu makan durian kita diajak Iyalah, ya. kita diajak Sobat Ya, Adiatma. biar- Jangan lupa diundang. Jangan lupa diundang ya, betul ya. Jadi boleh Ibu untuk ibu hamil asal itu hanya sekedar untuk incip-incip, katanya orang Jawa itu ngidam ya. Ngidam. Daripada ngidam Daripada nanti anaknya ngeces katanya anaknya ya, Bu. ngeces gimana ya. Nah, tapi ingat jangan berlebihan. Jangan berlebihan. gitu. Besok kalau mau makan durian panggil kita ya. Tuh Kita Sobat biar ikut Adiatma. ya. Makan durian boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak, secukupnya. Emangnya ada efek apa sih Bu dengan durian itu? Untuk durian ini kan kolesterolnya tinggi, kemudian alkoholnya juga tinggi. Jadi kan pada ibu-ibu yang terutama hamil trimester 1 itu kan responnya untuk mual Oh muntah iya itu ya, kan masih ada Jadi ya. takutnya khawatir justru menambah untuk efek itu. Bisa memancing. Betul. Makanya itu prinsipnya segala sesuatu itu boleh asal jangan berlebihan. Ya, baik. Ini tips terakhir, gitu. Tips sehat bahagia selama kehamilan nih, gimana Bu? Ya. Sobat Adiatma semua, ibu-ibu yang saat ini sedang kondisi hamil, saya Bidan Tiwi akan memberikan tips yang tentunya harapan kita semua, tips ini bisa dilakukan untuk ibu-ibu sehingga ibu bisa melewati hari-hari selama hamil ini tentunya dengan sangat menyenangkan kan. Yang pertama tentunya kita harus mensyukuri atas karunia yang sudah Allah berikan untuk kita semua, terutama ibu-ibu yang saat ini kondisinya sedang hamil. Allah sangat mencintai panjenengan, Allah sangat sayang sama panjenengan, di mana Allah memberikan karunia yang luar biasa, sehingga harapannya kita harus benar-benar menjaga, mencintai, mengasihi apa yang sudah Allah titipkan, yang sudah berikan karunia-Nya kepada ibu hamil semua. Itu makanya itu perlu sangat dijaga. Ibu tidak usah khawatir, tidak usah cemas,
Karena kalau Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada ibu-ibu semua, pastinya Allah akan sudah menyediakan hal-hal yang baik di balik itu semua, ya. Jadi syukuri apa yang ada, nikmati hari-hari selama hamil ini tentunya dengan menyenangkan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang bersifat positif itu artinya ibu boleh kok melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum hamil. Misalnya nih, ibu hamil perlu loh ya kadang-kadang me time untuk ke salon, untuk gitu ya Bu mempercantik ya. diri. Iya dong, itu kan menyenangkan ya. Iya. Kemudian kumpul-kumpul dengan teman. Kan ada WA group nih Iya, sekarang. ngopi-ngopi ya, Bu. Kumpul, ya, ngopi-ngopi tadi itu sama sahabat adik makan durian, icip-icip lah. Icip-icip. Gitu. Kemudian termasuk ada kelas ibu hamil. Ya, di sini justru manfaatnya luar biasa sekali. Dimana nanti kalau kita kumpul-kumpul di situ, kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, dan tentunya hal-hal yang baik ini yang nanti akan kita serap, kita terapkan nanti pada saat kondisi kita sehari-hari. Itu sangat penting sekali. Baik. Jadi kita ada me time untuk diri kita sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga tentunya harus perbanyak istirahat ya. Jadi ibu-ibu hamil ini istirahatnya harus cukup, paling tidak 7 jam. Karena istirahat ini terutama pada kondisi ibu hamil, ibu rumah tangga yang dalam seharian sudah melakukan aktivitas, Capek ya, Bu, ya. capek, ini perlu istirahat untuk menenangkan diri, ya paling tidak 7 jam dalam satu hari. Selain untuk merelakskan kita, juga untuk meregenerasi semuanya, sel-sel yang ada di tubuh kita. Baik. Kemudian yang keempat, aktivitas olahraga. Olahraga juga Ini perlu ya Bu perlu ya, berarti ya. Jadi bukan berarti ibu hamil tidak Nggak boleh olahraga olahraga. loh. Nah, tetap boleh. Jadi aktivitas olahraga selama sebelum hamil bisa dilakukan pada saat kondisi hamil. Misalnya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Mungkin berenang lah. Kalau yang sekarang ini kayak pilates, seperti itu ya gitu yoga. ya. Tapi kalau ini kan tentunya harus dalam pengawasan ahlinya kan. Nah, olahraga ringan boleh ibu lakukan selama itu tidak mengganggu ibu-ibu hamil. Lakukanlah selama itu menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan kita. Jalan pagi sambil kita berjemur, sambil kita menyapa yang lain, itu kan menyenangkan. Menyenangkan. Gitu ya. Kemudian yang kelima tentunya konsumsi makanan yang sehat. Ingat, makan yang sehat dalam satu piring ini tentunya harus mengandung karbohidrat, kemudian mengandung protein, mineral, buah dan sayur, bisa tambah dengan Harus susu. lengkap berarti ya, Iya, Bu, harus ya. lengkap. Jangan lupa ibu hamil tolong hindari makanan-makanan pengawet karena ini tidak bagus buat perkembangan janinnya, gitu ya. Kemudian yang keenam, jangan lupa selalu kontrol rutin ke tenaga kesehatan, baik itu di dokter, puskesmas maupun rumah sakit. Karena dengan adanya kontrol rutin ini, ibu bisa memantau kesehatan ibu dan janinnya. Sobat Adiatma semua, itu tip yang saya berikan ke ibu-ibu semua. Harapannya tip ini bisa dilakukan dalam keseharian sehingga ibu bisa menjalani proses hari-hari hamil ini tentunya dengan sangat menyenangkan, dengan rasa bersyukur yang sangat luar biasa. Harapan kita ibu dan bayinya sehat, menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Tipsnya itu loh Sobat Sehat Adiatma. Ini benar-benar membuktikan bahwa Bu TW itu memang bidan senior saya ini. Sudah dari tahun 2005 saya belajar sama beliaunya ini. Ya, udah lama ya. Iya, udah lama ya Bu, kita di Rumah Sakit Adiatma Udah ini ya lama Bu berarti ya. saya yang tambah tua. Iya. Itulah Sobat Adiatma, tadi ada tips-tips menarik dari Bu TW tentang kehamilan. Bagaimana kita harus menjaga kehamilan itu biar ibu senang. Kalau ibu senang tuh jadinya ibunya sehat, bayinya juga sehat, nanti melahirkan juga gampang harapannya ya Bu ya. Itu. Terus nanti kalau bayinya udah keluar, ibu dan bayinya juga sehat. Amin. Gitu ya Sobat Adiatma.
Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Dewi atas Sama-sama. bincang-bincang yang penuh Luar manfaat biasa. ini, luar Iya. biasa ini ya. Ada tipsnya, ada Iya. apa itu namanya penjelasannya yang Iya. mendetail gitu ya Bu ya. Semoga Sobat Adiatma jadi lebih paham jika Sobat Adiatma ini dalam keadaan hamil, jadi lebih mengerti apa sih yang harus dilakukan Sobat Sehat Adiatma jika dalam posisi hamil, biar ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Kemudian ada ndak Bu closing apa itu namanya kata-kata terakhir, kata-kata penutup Iya. buat Sobat Adiatma biar mengena gitu Bu. Biar diinget-inget. Iya. Baik. Yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini, kondisi hamil ini merupakan suatu karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana karunia ini harus kita jaga benar-benar. Panjenengan orang-orang ibu hamil ini orang-orang yang sudah diberi sama Allah, orang yang dicintai dan dikasihi, maka sepatutnya lah kita sangat mensyukuri hal itu. Jadi perlu dijaga, perlu dirawat, ya perlu dicintai dengan kasih sayang itu Mbak Fitri. Jadi jalanilah hari-hari hamil ini dengan yang menyenangkan dan penuh rasa syukur. Jangan lupa untuk selalu kontrol. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya dari Bu Tewi. Terima kasih juga buat Sobat Sehat Adiatma yang sudah mendengarkan mendengarkan kita di podcast hari ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya di channel YouTube kita, love di IG kita dan Facebook kita. Kemudian terakhir saya sampaikan bahwa jika menemukan dengan tanda bahaya kehamilan, segera datang ke fasilitas kesehatan atau dokter spesialis kandungan ya Bu ya, atau bidan yang terdekat biar semuanya diketahui lebih awal gitu. Jadi hasilnya bisa lebih baik lagi. Iya, betul. Gitu. Lebih cepat mengantisipasi ya. Baik. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan episode hari ini. Salam sehat Sobat Adiatma. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya Bu ya, yang update ilmu yang update yang lebih menarik. Kami berdua mohon maaf jika ada kesalahan baik di kata atau apa ya perilaku kita ya Bu ya. Tunggu kita di setiap hari Senin di podcast B3 Bincang bareng bidan RSUD Dr. Adiatma. Salam sehat dari kita. Dari kita, buat Sobat Adiatma semua. Sobat Adiatma semua, kita tunggu episode berikutnya ya untuk podcast selanjutnya. Semoga Sobat Adiatma selalu sehat. Amin. Atur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.